Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji kemarin bahwa hari ini kita akan masuk ke manajerial atau kompetensi manajerial, merupakan bagian dari seleksi P3K yang harus teman-teman lalui. Nah, di hari ini atau di malam ini kita akan mencoba memahami apa itu kompetensi manajerial, apa yang diinginkan oleh kompetensi manajerial. Di kompetensi manajerial ada 8 sub, ya, ada 8 sub yang satu. Jadi yang pertama kita lihat adalah pelayanan publik. Sub yang pertama adalah pelayanan publik. Silakan pelan-pelan Anda pahami pelayanan publik dan kemudian Anda harus tahu cirinya apa kalau terkait dengan soal-soal pelayanan publik. Jadi nanti Anda harus tahu cirinya apa supaya nanti oh ini pelayanan publik. Kalau pelayanan publik berarti ini yang harus diutamakan kan gitu nanti jawabannya. Atau pola logika berpikirnya seperti itu. Tuh teman-teman. Jadi kalau kita lihat di pelayanan publik adalah kemampuan dalam melaksanakan tugas pemerintahan, membangun dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik secara profesional, transparan, mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Jadi ini adalah pelayanan publik. Nah, yaitu yang pertama. Kemudian di pelayanan publik ada level 1, kita akan bahas level 1 sampai dengan level 3 yang merupakan bagian dari Anda ya. Level pertama, nah level pertama perhatikan di level pertama mampu mengerjakan tugas-tugas dengan mengikuti standar pelayanan objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, transparan, dan tidak terpengaruh kepentingan pribadi atau kelompok atau partai politik. Yang kedua, melayani kebutuhan permintaan dan keluhan pemangku kepentingan. Jadi, melayani kebutuhan. Jadi, kalau ada yang mengeluh, Anda harus siap. Menyelesaikan masalah dengan tepat tanpa bersikap membela diri dalam kapasitas sebagai pelaksana pelayanan publik. Jadi, kalau ada kesalahan dan lain sebagainya, Anda tidak diperkenalkan atau tidak diperkenankan untuk membela diri. Maksud membela diri, wah itu bukan saya. Kemarin yang berjaga di sini bukan saya, tapi teman saya. Jadi saya tidak tahu masa. Anda nggak bisa ngomong gitu di pelayanan publik. Publik tahunya datang ke pelayanan, ke tempat pelayanan adalah ingin dilayani. Mereka tidak mau tahu siapapun nanti yang melayani, berarti sudah ada koordinasi. Ya seperti itu ya. Level 1 adalah menjalankan tugas mengikuti standar pelayanan. Dilihat dari menjalankan tugas pemeriksaan pelayanan itu adalah kemampuan diri sendiri untuk melihat atau menjalankan tugas-tugas yang diembankan dalam melayani publik. Itu yang pertama. Level pertama loh ya. Nah, kita nomor 24. Kenapa nomor 24? Karena nomor 1 sampai nomor 25 ada soal teknis saya bikinnya. Baik, nomor 24. Silahkan Anda perhatikan di sini. Level 1. Silakan jawaban Anda dibaca dulu pelan. Jawaban Anda apa? Tentu jawabannya adalah jawaban untuk level 1. Silakan teman-teman. Level 1 jawaban Anda apa? 24 tulis 24. Jawabannya apa? Silakan. Sudahkah ada yang menjawab banyak? Sudahkah yakin sesuai dengan levelnya? C, C, C katanya. Kita lihat aja. Apa itu betul C? Misalnya di sini yang lain juga C, 24 C. Kita cek aja.
eh, maka Anda akan, jika seorang rekan yang memberikan secara langsung berkas-berkas temannya untuk ditindaklanjuti oleh Anda, maka Anda tadi tadi ingat tadi bahwa pelayan publik netral, tidak memihak, tidak apa bla 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 bla. Yo, apakah benar C? Tidak memihak, jadi sesuai dengan aturan dan lain sebagainya. Wah, ada yang berubah, ada yang berubah. Ayo yang lain mau berubah, saya beri kesempatan untuk berubah. Jadi kemarin kalau pas ujian kami mau saya udah berubah segala. Silakan. Nah ini, perhatikan di sini penjelasannya. Mampu mengerjakan tugas-tugas dengan mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak. Jadi kalau objektif itu bodoh amat dia mau teman saya atau bukan. Yang penting dia datang, dia memberikan formulir, maka gua kerjain. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku tuh objektif, bukan subjektif. Kalau subjektif, oh itu temen gua, nah, maka gua utamakan. Nah, nggak gitu. Itu bukan yang diinginkan oleh pelayanan publik. Kemudian dilanjutnya netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaruh kepentingan pribadi, kelompok, atau partai politik. Jadi jawabannya adalah dodol. Ya, dodol, dodol jawabannya. Nomor 25. Silahkan nomor 25. Yuk teman-teman, 25 apa jawabannya? Jawab pelan-pelan. Kenapa saya tidak teori disimpan dulu pertanyaan, baru kemudian Anda ambil jawaban? Enggak lah, udah sering kita seperti itu. Sekarang gilirannya Anda harus langsung otomatis otak itu langsung. Oh gini begini, kalau ini begini begini. Ah itu yang kita inginkan. Ayo nomor 25 apa jawabannya? Merlip 25, silahkan jawabannya apa? Nomor 25, silahkan. Dua orang yang bertanya. Yang lainnya, yang lainnya, yang lainnya, yang lainnya jawabannya apa? Empat orang. Pelan-pelan, perhatikan, dituliskan. Ditulis ya, nomor 25 apa? Tulis nomornya, nulis nomornya, baru kemudian jawaban Anda apa? Jangan lupa. Nah, seorang teman Anda bertugas, apa ini? Di loket pada tiba-tiba pingsan karena meminta masyarakat, apa sih? Terhalang ya. Karena kelelahan karena menerima masyarakat yang datang. Anda yang sedang bekerja diminta menggantikan di loket karena menurut penilaian atasan tugas yang Anda kerjakan tenggang waktunya masih lama. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Ah, jadi apa yang harus Anda lakukan nih? Oke, nomor 25. 25 jawabannya. Ada yang A, ada yang C. Kayak pelangi. Baik, mampu mengerjakan tugas-tugas, ya. Mampu mengerjakan tugas-tugas dengan mengikuti standar pelayan objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaruh kepentingan pribadi. Jawabannya adalah menuju loket dan melayani masyarakat. Jadi, kalau ada yang seperti ini langsung ya, utamakan kepentingan masyarakat. Siapa yang benar? Ada yang nih Putu, Yayu, nah betul. Baik, kita lanjutkan. Nomor 26. Nomor 26, silahkan. Nomor 26, teman-teman.
Nomor 26, silakan ada yang mau menjawab. Baik, sudah ada dua orang yang menjawab. Nomor 26, kira-kira apa jawabannya? Ya. Nah, pembahasannya 1.2 melayani kebutuhan, permintaan, dan keluhan pemangku kepentingan. Coba, ketika menghadapi suatu keluhan atau komplain dari pelanggan mengenai pelayanan yang diberikan tempat kerja saya akan, nah, apa jawabannya? Jawabannya B. Mencoba membantu, jadi menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah dengan masalah, bukan pegadaian ya. Ini pegadaian. Baik, nomor selanjutnya. Nomor 27. Ayo, nomor 27. Pada hari pertama Sari bekerja sebagai staf pelayanan publik, seorang ibu mengomeli Sari karena merasa kurang cekatan dibanding staf yang lain. Sehingga pelayanan pun menjadi terlalu lama. Menurut Anda apa yang seharusnya dilakukan Sari? Nah, kalau tadi tidak boleh komplain, tidak boleh membela diri. Tadi kan tidak boleh membela diri kan? Nomor 3, 1.3. Tidak boleh membela diri. Jadi kalau tidak boleh membela diri, yang mana jawabannya? Tidak boleh membela diri, yang mana jawabannya? Ada yang A, ada yang B. Jawabannya, silakan. Yang tidak menunjukkan tidak membela diri, yang mana jawabannya? Menunjukkan tidak membela diri. Jawabannya tuh kan, bersikap membela diri. A, jawabannya ya. Jangan lupa. Jadi kalau ada yang komplain, Anda jangankan kalau di bank itu, jangankan Anda yang komplain, Anda disuruh nunggu aja. Karena dia mau konsul ke bosnya, pas datang langsung dia minta maaf kan gitu kan. Level 2. Tadi level 1 terkait dengan bagaimana kita melakukan sesuatu sesuai dengan aturan pada level diri sendiri. Pada level diri sendiri. Level 2 itu sudah mampu mensupervisi. Jadi Anda harus sudah, artinya kalau supervisi berarti Anda sudah punya bawahan. Mengawasi, menyelia, pelaksanaan program, pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pelayanan publik secara transparan. Ini levelnya, sublevelnya 2.1, 2.2, dan 2.3. Silakan untuk dibaca pelan-pelan. Silakan dibaca pelan-pelan supaya paham. Jadi kenapa harus paham? Karena saya menyarankan Anda tidak atau tidak boleh menghafal soal. Nggak boleh menghafal soal. Kalau menghafal soal repot. Menghafal soal. Kenapa repot? Ya repot lah. Karena banyak soal yang bisa dibuat oleh seorang penulis soal. Kalau Anda menghafal repot. Ya level 3 mampu memahami kekuatan kelompok. Jadi level 1 pribadi. Level 2 Anda supervisi kelompok kecil. Dan level 3 Anda sudah menjadi big boss. Di unit kerja Anda. Itu level 3 ya. Level 3. Nah ini level 3. Nanti materinya diberikan. Langsung kita masuk pengembangan diri dan orang lain. Mulai level 1 perhatikan pengembangan diri saja. Ya. Level 1 itu menunjukkan pengembangan diri saja. Kemudian belum. Kita contoh dengan level 1. Silakan level 1. Teman-teman soalnya nomor 28. Nomor 28 silakan. Untuk diri sendiri loh ya. Level 1.
Silakan. Nomor 28. Silakan, baru berapa orang tuh? Yang lainnya nomor 28 apa jawabannya kira-kira? Nomor 28. 28 jawabannya apa, teman-teman? 28 jawabannya lihat nomor 28 terkait dengan tadi apa? 28E ada 2E. Baik. Pembahasan yang demikian kebutuhan pengembangan diri, pengembangan diri sendiri. Nah, bagaimana yang paling bagus kalau memang ada waktu senggang ya? Nah, ini kan ada tersisa jawabannya benar gitu. Jadi kan pilihannya itu benar-benar pilihan malaikat ya. Artinya bukan apa yang sekarang Anda sering lakukan, tetapi harusnya seperti apa yang terbaik untuk organisasi. Itu kan seperti itu. Baik, nomor level 2 nih, level 2 ulangi level 2. Menikah kemampuan bawahan. Tadi selalu level 2 adalah Anda punya bawahan. Silakan nomor 27, 29. Level saya memiliki bawahan yang kompetensinya rendah, maka saya, yo, ada teman-teman. Jawabannya apa? Silahkan. Silahkan, ada yang sudah menjawab. Silahkan. Jawaban Anda apa, teman-teman? Meningkatkan kemampuan bawahan. Jadi Anda tugas dulu. Anda adalah meningkatkan kemampuan bawahan. Saya cek dulu deh jawaban Anda udah 10 orang nih. Nomor 29 pasti E. Benar jawabannya. Karena jawabannya adalah bagaimana kita sebagai atasan meningkatkan kemampuan bawahan. Baik, nomor 30. Ayo, saya ajarin ya triknya. Kalau Anda sudah paham arahnya kemana, Anda tidak harus membaca soal semuanya. Anda baca aja, pilih aja nih jawaban A, B, C, D, dan E. Mana yang paling bagus sesuai dengan pengembangan diri, ya bukan? Itu saja. Jadi nggak harus baca bolak-balik baca kasusnya. Kasus itu ya hanya mengantarkan Anda menentukan pilihan saja. Seperti itu ya. Oke, jadi nggak usah dibaca kasusnya pun Anda pasti bisa jawab kalau Anda paham triknya. Beda kalau Anda menghafal soal ya harus semuanya harus dihafal. Kapan nih Kak selesainya ujian? Kalau kayak gitu. Habis waktu bolak-balik. Tapi kalau Anda paham, Anda tinggal baca mana yang terbaik, nggak usah lihat eh, soalnya seperti apa. Bodoh amat dengan soal bilang. Gitu ya. Ayo nomor 30, 30, 30 ditulis ya nomornya, woi. Meningkatkan kemampuan, contoh dan lain sebagainya. Jawabannya adalah D. Dodol lagi. Ya, nah, level 3 meningkat kemampuan bawahan mengenai dan memberikan contoh. Tadi kan memberikan kesempatan bawahan untuk mengembangkan diri, sekarang memberikan contoh. Anda memberikan contoh. Jadi kalau ada pilihannya
ada pilihan yang bagus, maka kalau tidak ada level-level seperti ini, maka pilihan Anda harus jatuh pada level mana yang paling tinggi. Jadi kalau misalkan di level ada soal, dia ada level satunya ada, level duanya ada, level tiganya ada, maka Anda harus memilih yang level 3. Yang tertinggi artinya yang memiliki kemampuan tinggi, memiliki kemampuan untuk menggerakkan orang lain dan storyteller dan bagi orang lain atau menjadi role model bagi orang lain. 31 silakan. 31. 31 teman-teman, silakan dikerjakan. 31 silakan. 31 silakan teman-teman. 31. Sudah ada yang jawab. Kita cek. 31 A katanya. Nah, coba kita lihat ya. 31 memberikan tugas menentang pada bawah sebagai media belajar untuk mengembangkan kemampuannya. Jawaban 31 adalah A. Benar ya. Anda pintar. Anda harus yakin bahwa Anda pintar ya. Anda harus yakin bahwa Anda tuh pintar. Nah, baik. Yang selanjutnya adalah mengelola perubahan. Silakan dibaca perubahan. Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang baru, tambah atau berubah dan tidak bergantung pada secara berlebihan pada metode dan proses lama. Mengambil tindakan untuk mendukung dan merencanakan inisiatif perubahan. Memimpin usaha perubahan, mengambil tanggung jawab pribadi untuk memastikan perubahan berhasil diimplementasi secara efektif. Level satu mengikuti perubahan dengan arahan. Nomor satu dengan arahan. Jadi untuk dirinya sendiri. Level 2 proaktif beradaptasi mengikuti perubahan. Ya, proaktif yaitu yang level kedua. Ya, level kedua adalah proaktif mengikuti perubahan. Cepat tanggap, mengembangkan diri terhadap perubahan, menyesuaikan cara lama, itu ya. Nomor 3, membantu orang lain mengikuti perubahan, mengantisipasi perubahan yang dengan secara tepat. Jadi saya bilang tadi, kalau dalam soal ada level 1, level 2, level 3, maka Anda harus memilih yang levelnya lebih tinggi, yang menunjukkan kompetensi Anda itu lebih tinggi dibanding yang lainnya. Membantu orang lain melakukan perubahan, kemudian memberikan contoh, memberikan prioritas, dan lain sebagainya. Baik, 32 silakan. 32 silakan. Kedua, ya perubahan. Jadi ya kalau ya Anda harus ambil sikap yang jelas, ambil sikap jangan sampai nanti Anda terpaku dengan hal-hal yang membuat Anda tidak bisa menepati janji. Bahwa Anda harus menepati janji. Saya nggak tahu, saya nggak tahu. Ada yang A, ada yang C. Bolehlah mau berubah, mau apa, mau berubah lagi. Mumpung saya masih ingat satu soal hanya 54 detik. Ingat, satu soal jangan bolak-balik bacanya. Anda harus yakin. Ah, bagaimana? Jawabannya adalah mengembangkan kemampuan diri menghadapi perubahan. Jadi, mengembangkan diri menghadapi perubahan. Jawabannya adalah menjadikan motor ke rumah penduduk kemudian teman-teman untuk menjemput dan mengantar ke tempat les. Banyak yang kejebak. Banyak yang kejebak. Kenapa enggak A? Saya akan menurut motor. Emang berapa lama kamu nuntun motor? Ya simpen aja, minta tolong orang untuk jemput aja gitu ya.
Kemudian saya meninjau motor di rumah duduk, ternyata kemudian akan sekarang naik angkot. Ya sama aja. Cuma ya sudah, angkot juga lama. Ya sudah lebih cepat adalah dengan temen. Mungkin temennya deket. Nomor 33, ayo 33. 33. 33. 33, ayo teman-teman 33. 33. 33A. Wih, mantap. Kita coba lihat, lihat saja hasilnya apa salah, apa benar. Siapa yang jong? Cepat tanggap dan menerima perubahan. Benar. Alhamdulillah, ternyata Anda cekatan, cepat berubah. Nomor selanjutnya adalah pengambilan keputusan. Jadi bagaimana Anda melakukan pengambilan keputusan terkait dengan level satu, dapat mengumpulkan informasi untuk bertindak sesuai dengan kewenangan. Jadi mengambil keputusan sesuai dengan kewenangan. Kemudian level 2 menganalisis masalah secara mendalam. Level, nah silakan cuma dua ya. Kemudian silakan 34, 34 silakan teman-teman. Silakan. Nomor 34, 34 teman-teman. 34A. Oke. Mengambil keputusan operasional berdasarkan kesimpulan dari berbagai sumber informasi dengan pedoman yang ada. Jawabannya A. Mantap teman-teman. Mantap. 35, ayo. Nomor 35 yang menunjukkan perubahan cepat. Yang menunjukkan perubahan cepat. Mana yang menunjukkan perubahan cepat? 35, ayo. 35, silakan teman-teman. 35, 35. Wih, 35. Wih, kita lihat jawabannya. Mantap teman-teman ternyata. Sudah mulai kalau orang itu, kalau judi online itu namanya gacor. Sudah mulai gacor katanya. Nomor 5, nomor level 3 adalah membandingkan berbagai macam alternatif menyeimbangkan risiko keberhasilan dalam implementasi. Itu 5. Alternatif memilih. Siap, silakan nomor 36. Jawabannya apa? 36 jawabannya apa? Silakan teman-teman. Silakan teman-teman. 36. 36 ada yang ada yang D. Oke, kita lihat. 36 tentang apa sih? Membandingkan alternatif tindakan dan implikasinya. Sebagai bagian umum mendapat laporan pemborosan atau kantor. Maka yang Anda lakukan adalah untuk efisiensi adalah jawabannya D. Dodol ya. Ini masuk akal banget kalau pakai logika itu kan. Kemudian nomor 37. 37 teman-teman. Silahkan 37. 37 silahkan.
Nomor 37. Silakan. 37B katanya. Ya, kita lihat aja. Alternatif solusi yang terbaik. Nah, jauh A. Kenapa nggak A, teman-teman, jadi B? Coba perhatikan. Rekan kerja Anda seringkali melempar kesalahan sehingga masalah menjadi besar dan tidak selesai dan tuntas. Untuk mengatasi dan menanggulangi masalah tersebut, apa yang Anda lakukan? Nah, benar mengenai analisis ulang mengenai analisa jabatan. Jabatan ini syaratnya harus apa, kompetensi minimal, harus sama siapa golongannya, syarat orang yang mampu mengerjakannya harus bagaimana, syarat kompetensinya bagaimana. Jadi tidak ada orang yang saling menyalahkan. Kalau membina hubungan akrab dengan karyawan, berapa karyawan yang harus Anda bina? Tapi kalau analis jabatan, Anda langsung tunjukin. Ini loh jabatan ini, maka tupoksinya ini. Panduannya seperti ini. Itu lebih rasional, solusi terbaik. 38. 38. Ayo, teman-teman, 38. Silakan. Jawaban, ini gampang, ini gampang. Ini gampang, nomor 38 tuh gampang benar. Jawabannya adalah C, benar. Gampang benar. Gampang benar, teman-teman. Nomor selanjutnya, 39. 39 silakan, teman-teman. Ingat, nggak usah dibaca ininya, baca aja pilihannya. Berlatih-berlatih ya. Nanti kalau ada saya ngasih e-book atau materi terkait dengan manajerial, Anda berlatih mengisi soal tanpa membaca kasusnya. Membaca. Kalau di manajerial khusus tapi ya. Tapi kalau di teknis Anda harus baca kasusnya. Tapi kalau di manajerial Anda harus berlatih bagaimana membaca soal tanpa membaca kasusnya. Nanti di manajerial dan sosiokultural beserta wawancara. Baik, nomor 39 jawaban Anda D rata-rata. Memahami solusi yang terbaik, membuat keputusan rasional, operasional. Jawabannya D, benar Anda. Jawabannya jawaban malaikat ya. Bahwa ya kalau Anda memang orang sudah berulang-ulang itu ngapain juga harus dipertahankan. Kalau Anda tuh punya anak buah, kalau masih bisa dibina, bina. Kalau nggak binasakan, kalau nggak binasakan, itu juga keluarin artinya lah. Keluarin aja pada pusing. Masih banyak yang harus ada kerjakan daripada mikirin dia. Gak selesai-selesai. 40, ayo 40 jawaban Anda apa? 40. 40 jawaban Anda apa? Ah, yang seperti ini gimana nih kadang-kadang sering muncul nih. Membandingkan alternatif. Nah ya, yang membandingkan alternatif. Jawabannya adalah, nah benar, Anda benar. Luar biasa, Anda benar. 40. Ah, sosiokultural nanti di masa yang akan datang. Sosiokultural. Ya, tapi daripada Anda penasaran, sesungguhnya saya bahas sekarang. Tapi nanti saya bagi dua itunya apa? Videonya saya bagi dua. Sosiokultural adalah kaitannya dengan Anda yang pertama sebagai perekat bangsa. Kalau manajerial adalah apa yang terbaik untuk organisasi, sosiokultural itu apa yang terbaik untuk bangsa dan negara. Itu gampangnya ya. Kemudian level satu memahami dan menerima kemajuan. Jadi level satu memahami, menerima kemajuan. Hanya menerima, oh banyak, ada agama berbeda dengan kita. Ya sudah, itu saja. Kemudian, nah silakan coba dikerjakan. Nomor satu, silakan teman-teman.
Ya, Anda harus menyesuaikan. Nomor satu, part satu adalah benar, benar ya. Oke, part dua mudah. Kalau Anda paham tuh mudah. Jangan dipikir soalnya menghafal soal, buset dah menghafal soal. Nggak ada kerjaan loh. Pahami ininya, maksudnya gimana, maksudnya ini gimana maksudnya. Jangan sampai Anda membahas dengan cara menghafal soal. Parah itu. Berdua A, D. Ayo, saya punya rekan-rekan yang berusia berlatar belakang pendidikan yang berbeda. Dan saya merasa Apa nih? dalam kelompok, dalam PKK kelompok, ya. oh iki. Dalam kelompok, kita tidak boleh merasa diri kita itu diri sendiri. Kalau Anda masuk kelompok, maka Anda adalah bagian dari kelompok itu. Maka jawabannya adalah dodol. Ya, dodol. Jadi, kalau di depan umum, kalau siapa dia, misalkan Anda pegawai rumah sakit A, bagaimana rumah sakit A? Mereka tinggal lihat Anda aja. Kalau Anda nggak disiplin, Andanya nggak rapi bajunya, oh berarti memang rumah sakit A itu nggak disiplin, nggak rapi gitu aja. Jadi Anda adalah bagian dari spokesman, atau orang yang berbicara keluar terkait dengan organisasi itu ya. Level 2 aktif mengembangkan saling menghargai. Kalau tadi sadar ada perbedaan, kalau yang ke level 2 adalah apa? Mengembangkan sikap saling menghargai, menekan persamaan dan persatuan. Jadi lebih tinggi nilainya. Nomor 3 silakan. Nomor 3 silakan. Nomor 3 silakan. Nomor 3 silakan. Ada yang sudah, oh sudah 3A, 3C katanya. Ya, bertukar antrian dengan ibu. Ini kan kemarin sudah lah. Sudah sering lah jawabannya ini. Jadi jangan mengganti antrian tapi menukar antrian. Nomor 4, ayo nomor 4. Nomor 4 silakan. Hilang, busnya hilang. Sepedanya hilang. Nomor 4, jawabannya adalah benar. Nomor 4, jawabannya adalah benar. Oh, iya kemarin malah nomor 4 ini ya. Nomor 5 sudah ada bocoran barusan. Coba perhatikan di sini. Memberikan sisa makan apa yang dia minta dan itu dia yang diberi itu. Nomor 5 ya. Nomor 6 pun barusan sudah ada ini. Sudah bocoran. Nomor 6. Nah, tadi pun sama. Jadi walau kalau ada kerja bakti maka Anda pun harus ikut kerja bakti. Berarti karena apa ya apa ngerasa persatuan dan kesatuannya tinggi. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian nomor 7. Silakan nomor 7. Dalam dunia kerja biasanya rame nomor 7. Aktif mengkritik. Nah, 47A, 47B. Bersiap tenang. Mengendalikan emosi. Jangan marah. Jawabnya B. Ya,
Jadi mana yang paling jawaban yang jawaban malaikat lah, bukan jawaban Anda. Karena kalau dalam suatu kerja itu nggak mungkin seperti itu ya. Nomor 3, mempromosikan dan mengembangkan sikap toleransi dan persatuan, itu level ketiga. Baik, nomor 8, silakan. 8. Anda sebagai ketua RT diundang menghadiri acara keagamaan kaum minoritas. Apa yang Anda lakukan? Ingat, yang paling menjaga persatuan dan kesatuan. Oke, jawabannya A, benar. Mempromosikan sikap menghargai perbedaan. Ya, jawabannya jadi A. Kemudian nomor 9, silakan. Sama ya? Oh ya, ya, ya. Enggak, beda, beda. Beda jawaban. Beda sama soal beda jawaban. Silakan jawaban Anda nomor 10. Nomor 9. Nomor 9 jawaban Anda apa? Nomor 9 itu memperlukan sikap menghargai perbedaan di antara orang-orang yang mendorong toleransi. Menghadiri undangan untuk tiap sesinya. Ya. Nomor 10. Nomor 10 adalah nomor terakhir. Terakhir 10 ya. Nomor 10 silahkan. Nomor 10. Bahkan teman-teman. Nomor 10. Silahkan nomor 10. Silahkan nomor 10. Kita hampir selesai. Tadi sudah selesai pembahasan manajerial dan kita berada di nomor terakhir soal sosiokultural. Kita di nomor terakhir sosiokultural. Silahkan. Jawabannya mempromosikan sikap menghargai perbedaan di antara orang-orang yang mendorong toleransi dan keterbukaan. Jawabannya adalah D. Kenapa tidak memberikan apa? Staf mendiskusikan ataupun membuat bangunan baru dan lain sebagainya. Karena kalau kebijakan kita ya udah silakan aja tanpa mulakan modal kalau kebijakan itu. Kebijakan adalah penyimpangan dari yang seharusnya. Itu paling gampang dinyimpangin itu. Begitu teman-teman untuk sosiokultural dan manajerial yang pada malam ini, nanti yang baru datang insya Allah mudah-mudahan bisa malam ini saya upload, kalau enggak besok pagi saya upload. Dan mudah-mudahan apa yang saya kemukakan tadi bahwa Anda tidak boleh menghafal soal, tapi Anda harus paham apa yang harus dicari di sosiokultural, apa yang harus dicari manajerial itu yang penting, bukan hanya sekedar menghafal soal. Nanti insya Allah materinya juga akan saya berikan pada Anda supaya Anda bisa baca. Terima kasih untuk malam ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.